Oke, sekarang cara memompa kopling. Coba kopling pull. Itu yang kopling kaki kiri. Kopling pull, mentok. Lepas dulu remnya. Jangan ditempel remnya biar. Cara memompa kopling nih. Kopling pull, si lutut naik. Kopling pull, si lutut naik. Nah, begitu bagusnya memompa kopling teh, hati-hati. Sekarang di bawah. Sekarang nempel di rem. Cara memompa rem. Nah, oke, angkat dulu remnya. Diulang. Nempel. Tekan dikit, diam. Lanjutin tekanan berlahan-lahan. Oke. Angkat cepat. Oke. Tekan dikit, diam. Lanjutin tekanan berlahan-lahan. Angkatnya berlahan-lahan. Angkatnya berlahan-lahan. Oke. Nah, seperti itu. Diulang lagi. Tekan dikit, diam. Lanjutin tekanan berlahan-lahan. Angkat cepat. Oke. Tekan dikit, diam. Lanjutin berlahan-lahan. Angkat berlahan-lahan. Oke, lepasin. Nginjek rem 2 kali. Tekan sedikit dulu baru pelan-pelan. Ngangkatnya 2 gaya. Ingat, ngangkatnya 2 gaya. Ada cepat, ada pelan. Kenapa cepat? Karena takutnya dirimu berhenti di tanjakan menggunakan start awal rem kaki. Harus cepat pindah ke gas. Kenapa harus pelan-pelan? Karena dirimu takutnya menemukan medan curam. Berarti jangan melepas rem. Berarti remnya dipompa, naik turun. Seperti itu maksud angkat cepat, angkat pelan remnya teh. Ya. Sekarang posisi kita lanjutkan ke gas. Miring ke gasnya. Nah, benar gitu. Miring. Nah. Sekarang nekannya yang tadi. Yang tadi nekannya ya. Coba nempel di gas. Coba bem. Lagi diulang. Nah, jangan seperti itu. Nekannya cepat. Sedikit tapi cepat. Bem. Nah, itu terlalu dalam. Jadi sedikit. Bem gitu. Nah. Lagi. Nah, itu. Terus lagi. Ah, oke. Terus. Yang sedikit. Jangan panjang ya. Jangan panjang, yang sedikit. Ah, itu. Lagi. Ah, itu. Lagi. Nah, jangan panjang, pendek. Ah, bagus. Ya, bagus. Oke, sudah. Jadi seperti itu cara mengendalikan pedal kopling, rem, dan gas. Kok beda gasnya kok digitu-gituin? Iya, teteh itu artinya adalah harus tahu mengendalikan pedal gas pertama, tekanan pertama. Karena gas itu tidak punya batasan, diinjek semakin kencang, betul nggak? Nah, yang bikin grogi orang itu kebanyakannya adalah gasnya tidak tahu tekanan pertamanya seperti apa. Tapi kalau andai kata dilemahin, tekanan sedikit kan bunyinya kecil. Kalau tekanannya banyak, suaranya kan lebih gila, menegangkan. Maka teteh harus tahu tekanan pertama. Kan dulu kan tekan pertama mungkin assalamualaikum, kan gitu ya. Dijawab sama teteh waalaikumsalam. Nepangkeun Abi Asep, kan gitu. Genaheun nya. Coba assalamualaikum. Premanti mana? Jadi kan begitu kira-kira. Nah, gas juga sama ya. Kalau tekanan pertama tuh enak, bem lain weng. Wah, eta mah tuh lain deui atuh. Nya ngedrip meureun. Gitu nya. Oke, siap. Sekarang posisinya mengendalikan 2 pedal. Tah ini posisinya kita dilanjutkan. Mengendalikan 2 pedal karena tahu tekanan sedikit antara pedal rem dan gas. Nah, sekarang mengendalikan 2 pedal kaki kanannya. Ini untuk manual, untuk matic. Kalau matic ini namanya padat merayap yang pakai rem kaki yang ada mundurnya. Matic ada mundurnya karena teknik ini yang harus diperbanyak di mobil matic. Nah,
Karena matic itu kalau setar awal rem kaki, setar awal rem tangan, padat merayap yang tidak pakai rem kaki atau padat tersendat pun tidak ada mundur, tidak ada mundur. Tapi ada matic mundur, mengendalikan pengendalian teknik padat merayap yang pakai tekanan rem kaki. Disebut bukan padat merayap, tapi mengendalikan kaget. Masa kucing di depan loncat mau ditabrak? Gak mungkin kali ya. Berarti di remnya sedikit. Nah itu ya. Berarti kalau andai kata di rem sedikit, berarti nya udah lewat. Masa orang di belakang harus ketabrak? Maka harus digas lagi. Maka begini caranya. Ini padat merayap disebutnya kategorinya ya. Tapi bukan padat merayap yang posisinya maju. Nah kalau ada ini posisinya padat merayap gini, ada maju, berhenti, mundur, maju, berhenti, mundur. Nah itu mengendalikan kaget biasanya. Jedut, mundur dikit langsung jalan. Jedut, mundur dikit langsung jalan seperti. Oke, coba nempel di rem. Oke. Kopling jangan. Kan ini membenahi mengendalikan dua pedal kaki kanan untuk manual, untuk matic. Nempel di rem dulu. Nempel di rem dulu, di rem. Nah, itu rem. Coba di rem dulu dikit, digas. Di rem, bolak-balik tapi ditekan. Coba ditekan gas. Rem, ditekan tapi ditekan. Coba, cos. Yang sedikit tadi, di rem dulu, diulang lagi, di rem dulu. Terus jangan ragu, digas di rem gitu. Terus bolak-balik. Takit deh. Iya ceker matic besti. Bisa yang apal iya penyakitna matic mah. Ragu mah ngapung. Ya, ragu mah maju. Kalau andai kata ketemu tanjakan, justru ini tanjakannya mana? Padat, sempit, nikung, nanjak. Gitu. Nah, itu ilmunya. Maka belajar matic cuma hanya itu doang. Pengendaliannya, tapi itu merangkum 5 teknik: setar rem kaki, rem tangan, padat merayap yang tidak pakai rem kaki, padat tersendat. Nah, itu ngarangkum ke situ. Tapi yang harus paham dan benar-benar bisa kita, yaitu coba diulang. Balik terus lebih cepat. Tahungku matic mah. Ya, paham deh. Kudu gitu matic mah. Ulah ragu-ragu intinya namanya. Ai ragu-ragu kumaha? Sieun. Bener teh? Kan ragu-ragu sieun. Mangka ayeuna diajarkeun model bieu. Coba deui. Bolak-balik lebih cepat. Pertama, harus paham. Apabila teteh menemukan medan nanjak, setar awal rem kaki, mobilnya bagus, matic tidak ada mundur jika dilakukan setar awal rem kaki di medan nanjak 75. Apalagi 50 derajat, apalagi 25 derajat, itu tidak ada mundur matic. Tapi 75 pastikan ada mundur sedikit ya matic setar rem kaki. Kalau misalkan 25 tidak ada mundur, tapi tergantung ada bebannya banyak berarti ada mundur. Maka kita harus ingat beban yang dibawa berapa ton, berapa kilo. Pastikan setar awal rem kaki kalau sendiri di medan 25 derajat, setar awal rem kaki dilakukan di jalan menanjak tersebut tidak ada mundur. 50 derajat tidak ada mundur. 75 ada mundur dikit mungkin. Ya, seperti itu, tergantung mobilnya. Nah, setar awal rem kaki gimana? Nah, rem dulu. Rem tekan dulu. Nah, tekan dulu remnya, ditekan. Udah, ditekan dulu. Banyak ditekannya. Terus, oke. Pindah ke gas. Nah, gitu. Itu tidak ada mundur. Diulang lagi. Rem, tekan. Ini berhenti ditanyakan nih. Pindah gas. Nah, gitu. Nah, benar gitu. Emang benar gitu. Cuman sedikit ngegasnya. Ya. Itu tidak ada mundur teknik itu. Itu namanya setar awal rem kaki. Nah, selanjutnya. Teteh posisinya
padat merayap tanpa ditekan rem tapi digas doang. Gasnya kecil ya. Pindah ke remnya jangan ditekan. Coba digas. Digas aja. Pindah ke rem. Digas. Remnya jangan ditekan. Nah, gas. Jangan ditekan remnya, jangan ditekan. Gas. Terus blok balik. Nah, itu tidak ada mundur. Itu namanya padat merayap. Itu asli padat merayap. Coba gas. Pindah rem, gas. Terus pindah rem, gas. Nah, gitu. Itu tidak ada mundur mobil matic karena tidak ditekan rem. Paham ya? Nah, sekarang posisinya teteh padat tersendat. Ya, lakukan padat tersendat, nempel di gas doang, tidak pindah ke rem. Kurang belakang situ mitnya kurang miring, miringin. Nah, sip. Nah, gitu. Nah, posisi gini. Ini padat tersendat namanya. Coba gasnya gini, bem. Terus ulang. Terus. Itu namanya padat tersendat. Itu sama sekali tidak mundur. Padat merayap itu paling pendek 50 cm, gerak ke depan, maju, kan gitu. Paling panjang 2 meter, maju, gitu loh. Maksudnya itu padat merayap tidak mundur. Nah, sekarang padat tersendat itu majunya hanya 25 cm, terus bisa. Nah, itu tekniknya. Tidak ada mundur. Hati-hati. Setar awal rem tangan. Nah, setar awal rem tangan. Nah, gini, nempel di rem. Nah, rem dulu. Rem dulu. Ini matic ya. Matic, aku menjelaskan matic. Oke. Pertama, setar awal rem kaki dulu. Oke. Contoh ini simulasi, jangan digas ya. Pindah ke gas. Nah, contoh digas tuh ya, contoh. Rem tangan bukan itu. Rem tangan tuh, lihat rem tangan tuh yang di bawah. Nah, angkat, pijit ke bawahin. Itu tidak mundur mobil matic. Diulang lagi, setar awal rem tangan nih, setar rem tangan. Rem dulu, tekan dulu, rem tangan. Rem mana? Rem kaki dulu, ditekan dulu, rem kaki ditekan dulu, tekan dulu. Oke, ditekan. Karena ini berhenti, contohnya ditanyakan 75. Tekan dulu, belum? Nah, itu. Pindah ke gasnya ini tidak boleh digas, ini simulasi contoh. Tapi harusnya digas ya, tapi jangan digas. Ini simulasi, namanya ini contoh setar awal rem tangan. Jika dilakukan ditanyakan 75, tidak mundur. Paham ya? Oke, pindah ke gas. Pindah aja. Lalu rem tangan dilepasin ke bawah. Tidak mundur teknik ini. Lepasin semuanya. Nah, itu cara setar awal rem tangan. Ya, itu tidak mundur kategorinya. Nah, sekarang yang mundur gimana sih matic? Nah, rem kaki. Tekan rem kaki. Nah, apabila di depan ada orang lewat, teteh ditabrak apa? Tidak seharusnya. Berarti pakai rem. Kan kaget judulnya nih, kaget nih. Di depan, aduh, nah orang teh digas apa direm? Direm kan, seperti itu. Nah, tekniknya begini. Nah, coba digas aja. Direm bolak balik. Digas, ditekan, direm ditekan. Terus ditekan remnya. Terus direm tekan. Remnya ditekan dong. Remnya ditekan. Nah, terus gas. Bolak balik, terus bolak balik. Nah, itu akan seketika gerakan itu mobil matic ada mundur. Paham ya? Gerakan itu ada mundur mobil matic. Yang lainnya tidak mundur. Paham ya? Oke. Redang. Ya, mesti paham matic mah cuman itu doang. Yang harus bisa, maka matic itu mahal di saya mah. Apa? Karena ilmunya mudah. Karena teteh misalkan mobil matic daftarnya, yakinkan posisinya mahal. Kenapa mahal? Karena ilmunya mudah. Kalau teteh mudah ilmunya pertemuan, misalkan daftarnya yang 10 jam, kecil bayar ke saya, betul nggak? Betul, kecil, hanya sekian. Yang 10 jam, tapi teteh 4 kali pertemuan langsung jos. Rugi nggak saya? Rugi
apalagi harga murah dong, ya seperti itu. Maka di sini aturannya minimalnya 14 jam. Harganya ge beledag kan gitu. Kenapa? Karena mudah, 4 kali jos, teteh udah bayar lunas. Dadah Pak, saya udah ke Jawa, saya udah ke Garut. Oh gitu, iya terima kasih ilmunya. Ini gimana ini? Teteh baru 4 kali pertemuan, sisanya gimana? Udah, nggak usah berpikir itu. Nah itu rezeki saya. Hebatnya ilmu bisnis teh gitu. Tapi nipu secara benar. Betul nggak? Teteh daftar yang 14 jam harganya 3 juta. Tapi pertemuan keempat udah bawa ke Garut. Yang penting mah udah bawa ke Garut, nggak mikirin duit saya mah. Kan begitu. Gitu kahayang saya, tapi encan terrealisasi. Gitu pinternya. Mahalnya bukan karena saya ngebodoh-bodoh teteh, tapi ilmu metik mah mudah, maka diberi mahal ku saya. Ya gitu, dambung saya rugi atunya. Ayo daftar nu 10 jam beri jeung hargana 1 juta. Ya 4 kali pertemuan beres. Dadah boga bati saeutik. Ya, bener deh. Coba lamun 14 jam hargana beledag 5 juta. Teteh 4 kali pertemuan. HD-nya. Pak geus we cenah latihan teh geus mawa ka mana? Ka Pameungpeuk. Walah, gelo si Edan. Kumaha ye sesana moal keur bapak we. Nah eta ilmu saya mah. Menta tuh bisa gitu nya ngajual ngabohong tapi bermanfaat gitu. Akan gitu sakang ge doring dorna cenah posisina ieu mah mewah. Oh udah hargana ge bedul mahal tapi kualitasnya gila kan gitu. Tah ieu teh berarti ngajual kualitas, bukan ngajual kuantitas, bukan ngajual legalitas, tapi ngajual kualitas. Gitu atunya. Well